Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anqadhana min dhulmatil jahli wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'ni bihi wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Yang sama-sama kita muliakan, yang senantiasa kita berharap mudah-mudahan Allah muliakan mereka semuanya. Muliakan di atas dunia bil maisarah, dipermudah semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala fi sihatin wa afiyah fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bil maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diperjumpakan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal illiyin. Amin Allahumma. Semua anak cucu baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para habaib, para ulama, para sepuh bini sepuh, panjenenganipun akhussu bidzikri dari habaib kita yang hadir pada malam hari ini, Sayyidil Am Al-Habib Zain Ibn Muhammad bin Zahir Ba'abud, dan juga Al-Habib Ahmad Al-Muhajir bin Abdurrahman Ba'abud, Al-Habib Hashim bin Zahir Ba'abud, Al-Habib Ali Al-Jufri, dan segenap para kiai, wabil khusus yang kita muliakan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada beliau, dan juga segenap para khuddam Majlis Al-Munawwarah Kabupaten Nganjuk, beliau Gus Ali Masyhuri, dan juga Kiai Abbas, dan juga para kiai yang lain, para asatid yang kiranya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, aparatur pemerintahan yang turut hadir, turut mendukung acara pada malam hari ini, baik sipil, TNI maupun Polri yang saya muliakan, hadirin juga hadirat, semua para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad. Yang mudah-mudahan kita tidak hadir pada malam hari ini di tempat yang menjadi mulia ini, yang telah mulia, yang telah ditentukan kemuliaannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dan ditambahkan kemuliaan pada malam hari ini karena disebut-sebutkan nama Nabi Muhammad. Tidak ada satupun di antara yang hadir pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kecuali telah dijadikan, dicatatkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan di atas dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Dengan berkat Sayyidil Akwan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Muga-muga nggih kaula panjenengan kabeh angsal kemuliaan. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kawula panjenengan sakmenika dalu niki basa Indonesia napa basa Jawa niki? Gaduh-gaduh nggih. Wis sak nyeplose sing penting muni. Sing penting saged dipun pahami. Allahumma. Kawula panjenengan sami-sami rawuh datang menika majelis dalam rangka apa? Haul daripada Kanjeng Jimat, haul daripada panjenenganipun Kanjeng Sosro Kusumo.
Yang diperingati di sini sudah ke-24. Walaupun meninggalnya beliau sudah lama. Sudah ratusan tahun, mulai tahun 1850-an nggih. Masya Allah. Saya tadi berangkat niku melihat bagaimana sejarah daripada beliau. Beliau ini adalah seorang yang menjadi pemimpin di tempat kita ini, bukan hanya sekedar pemimpin, akan tetapi disertai dengan keilmuan, ikut turut andil menyebarkan agama Islam yang disesuaikan pada zaman itu. Betul ngoten nggih? Yang sampai sekarang kita mendapatkan keberkahannya, alhamdulillah, yang menunjukkan bahwasannya apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama dahulu, bahwa mereka mengatakan mereka itu adalah satu kaum, anna qauman mauta, mereka adalah satu kaum yang mereka itu sudah meninggal dunia lama, bahkan meninggal dunia, akan tapi tuhyil qulub bidzikrihim. Mereka para aulia Allah, mereka orang saleh, mereka itu adalah orang-orang yang ketika disebutkan namanya, mereka ketika disebutkan sejarahnya, bagaimana kepribadian yang menjadi contoh bagi kita semuanya, akan menghidupkan kita punya hati. Allahumma. Wa anna qauman ahya. Di tengah itu ada seorang yang hidup di tengah-tengah kaula panjenengan, dapat kita lihat dengan mata telanjang kaula panjenengan. Akan tetapi ketika mata ini memandang, lisan ini menyebutkan taksul qulub, tuksil qulub bidzikrihim. Ini punya hati kita akan dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengingat dan menyebut mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Mereka yang orang-orang yang ahlul ghaflah, orang-orang yang dilupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kaula panjenengan di sini insyaallah mendapatkan daripada hikmah bagaimana orang terdahulu yang sudah meninggal lama, bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang sudah lama meninggal dunia, bahkan jeng jimat sampun dangu anggenipun sedo sowan dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi seakan-akan hidup di tengah-tengah kaula panjenengan. Mereka itu yang sejatinya memiliki kehidupan yang tidak ada limitnya, kehidupan yang tidak ada akhirnya. Karena apa? Karena ada suri tauladan yang mengikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah ingkang kawula mulyakaken, mugi-mugi dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan bahwasannya mereka itu adalah kaum yang mereka itu telah meninggal dunia, lama meninggal dunia, akan tetapi mereka itu hidupnya karena ketakwaan, akhirnya tidak ada limitnya. Mautut taqi, kematian orang yang bertakwa, hayatun la nafadalah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenengan titeni para ingkang dipun rahmati Allah, matinya mereka bukan adalah kematian, adalah bukan sekedar kematian, akan tetapi hayatun, justru adalah kehidupan la nafadalah, yang tidak ada habisnya. Waqad mata qaumun wa hum bil ardi ahya'u. Telah mati beberapa kaum, sekelompok umat manusia, akan tetapi mereka sejatinya hidup di tengah-tengah kaula panjenengan. Siapa? Adalah orang-orang yang hidupnya bisa diambil keteladanan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kula panjenengan pilih hadir majelis haul, jangan lupa untuk kemudian mengambil manfaat daripada manaqib sahibul haul untuk kita terapkan di kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, selain daripada memperingati haul, pada malam hari ini kawula panjenengan memperingati daripada syukur kita kepada Allah atas kelahiran seorang makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah tak pernah menciptakan satu makhluk pun yang melebihi daripada beliau. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
ada satu pertanyaan. Beb, lah kok Kanjeng Nabi niku mboten nate nggih diholi? Halo. Nate panjenengan ngeholi Kanjeng Nabi? Hadirilah haul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesekian. Enggak ono. Tapi yang ada haul Kanjeng Jimat, yang ada haul Sunan Giri, yang ada haul Habib Abu Bakar, yang ada haul Habib Muhammad. Gini badan. Kenapa perawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya adalah anugerah terbesar. Wafatnya adalah musibah yang paling tinggi. Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan anna wiladatahu sallallahu alaihi salatu wasallam, bahwasannya kelahiran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah a'dhamun ni'am alaina, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Gimana pembahasan? Bagaimana tidak menjadi nikmat yang paling besar untuk kita semuanya? Nabi Muhammad yang telah merubah status kaula panjenengan. Dahulu kaula panjenengan jelas disebutkan oleh Allah sebagai dhalalum mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Gelar kaula panjenengan dikenal oleh Allah sebagai dhalalum mubin. Yang sudah sesat sudah disebutkan oleh Allah nyata sesatnya. Bahkan dalam ayat yang lain kaula panjenengan itu disebutkan kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Tadinya manusia itu adalah berada pada lembah jurang api nerakanya Allah, fa anqadzakum minha, lalu kami Allah entas daripada jurang lembah neraka tersebut. Tapi pun para ulama diantaranya Al-Imam Al-Alusi beliau mengatakan angqadhana bi Rasulillah. Kita ini dientas oleh Allah dengan lahirnya Nabi. Kita ini dientas oleh Allah dengan diutusnya Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an apa yang paling pemberian yang paling besar yang dikatakan oleh Allah, laqad manallahu 'alal mu'minin, bagi orang yang beriman nikmat yang terbesar, anugerah yang tertinggi adalah idz ba'atsa fihim rasulan bin anfusihim, diutus Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa wafatahu a'dhamul masaib lana. Imam Suyuti beliau mengatakan dan kewafatan atau meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan paling besarnya musibah yang Allah timpakan kepada kita semuanya. Betul? Betul? Kalau panjenengan mengetahui lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul, wafatnya tanggal kok agak sih menang 12 Rabiul, sama tanggal yang sama di hari yang sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ini kula panjenengan niki min ahli sunnah wal jamaah nggih. Atus dalemipun Yai Abbas, beliau setiap kali di Brebek mriki tanggal 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Mboten wonten tulisan memperingati wafatnya Kanjeng Nabi, gak ono, padahal tanggalnya pas. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang namanya nikmat, yang namanya pemberian saking Gusti Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan oleh syariat. Beliau ndawuhaken wasyari'atu hassat ala idhari syukrin ni'am. Syariat agama ini mengajarkan kepada kita, mendorong kepada kita semuanya untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana daripada syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian was-sabri was-sukuti wal-katmi
alil masaib. Kawula panjenengan lek gadah musibah, kawula panjenengan lek gadah satu cobaan, bukan untuk kemudian diingat-ingat, kemudian diidharkan, disebarkan, diumumkan, bukan, akan tetapi wal katam, dan sabar daripada menghadapi musibah tersebut. Betul napa mboten? Betul napa mboten? Berbeda halnya dengan para ulama, para habaib, para kiai, mereka tidak diperingati maulidnya. Nabi SAW sebelum dilahirkan telah dikenal bagaimana keutamaannya. Betul? Betul? Kanjeng Nabi Muhammad sebelum dilahirkan, nabi-nabi yang ada telah diperingati oleh Allah untuk menunggu, untuk memuliakan daripada kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di kitab-kitab mereka disebutkan an-nabiyul muntadar, nabi akhir zaman yang mereka tunggu. Tapi kemuliaan itu sudah dari awal, sudah tahu. Mulai lahir ceprot itu sudah tahu ini mulia, wis terjamin. Tapi lek kiai lahir ceprot belum didelok dhisik bagaimana meniti kehidupan di atas dunia. Wapi, masya Allah, akhir umure suul khotimah. Koyok kiai Barseso. Lalu Nabi Muhammad, ono ta sing ngekholi kiai Barseso? Gak ono. Walaupun orang alim luar biasa, bahkan orang memandangnya adalah wali min auliyaillah, tapi mati dalam keadaan terfitnah oleh iblis, dia mati dalam keadaan suul khatimah. Gak ono kholi kiai Barseso, Pak. Nggih. Ditunggu, dilihat bagaimana sejarah kehidupan di atas dunia. Berhasil atau tidak? Pantas dijadikan panutan apa buatan? Kalau memang pantas, kalau memang ini adalah sebuah motivator dalam kehidupan kita semuanya, maka kita mengholi para kiai kita. Untuk apa? Menjadi motivasi bagi orang yang ada di belakangnya. Tapi lek Kanjeng Nabi beda. Coba kita bahas sedikit tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita mengagungkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menunjukkan bagaimana kemuliaan Kanjeng Nabi sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riyen niku wonten setunggal cerita. Ada di dalam satu riwayat itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabatnya. Begitu bertemu dengan para sahabatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niku membacakan satu ayat dalam surat Al-Qasas, wa ma kunta bijanibit turi idnadaina walakin rahmatan mir rabbika litungdira qauman ma atahum min qablika la'allahum yatadzakkarun. Dalam ayat itu Kanjeng Nabi Muhammad tangklet datang para sahabat. Para sahabat. Nggih dalam Kanjeng Nabi. Sampai niku padha eruh napa mboten? Napa maksudipun Gusti Allah di dalam ayat yang aku sebutkan tadi? Para sahabat niku matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wallahu wa rasuluhu a'lam. Sing sumerep niku namung Gusti Allah lan utusane. Awak dhewe niku namung ngikuti mawon Kanjeng Nabi. Pripun to maksude Gusti Allah ngeten lho. Dari ayat itu kalau kita pahami, kita terjemahkan para rawuh. Wa ma kunta bijanibit turi, wahai Muhammad, tidaklah kamu itu berada pada janibit tur, pada sisi gunung Turusaina. Ketika apa? Idnadaina, ketika di gunung Turusaina tadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana Allah muliakan, mengangkat derajat Nabi Allah Musa alaihissalam, diberikan gelar kalimullah, dijadikan seorang rasul plus gelar kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Gusti Allah langsung sakit interaksi
Kanjeng Nabi Musa interaksi mukhatabah langsung kali Gusti Allah. Tidak pernah diberikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Mereka semua biwasitati Jibril, menggunakan wasilah Jibril. Tapi lek Kanjeng Nabi Musa langsung mukhatabah. Dawuhipun Gusti Allah, Muhammad, pancen yo bener awakmu gak nang kono biyen. Tidak ada di saat itu kamu di sisi Musa seperti Kanjeng Nabi Musa pada saat itu, tidak. Tapi sengaja. Walakin rahmatan min rabbik, kau aku jadikan wahai Muhammad sebagai rahmat daripada Tuhan kamu. Untuk apa rahmat itu? Litungdira qauman, untuk memberikan peringatan satu kaum ma'atahum, yang tidak didatangi kaum tersebut min nadhirin min qablika, dari satu pemberi peringatan sebelum kamu wahai Muhammad, agar supaya apa? La'allahum yatadzakkarun, agar supaya mereka itu menjadi orang yang mendapatkan pelajaran. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari terjemahan yang kurang lebihnya diterjemahkan seperti itu, kaula panjenengan menyadari bahwa memang hanya sebatas itu yang bisa diterjemahkan Kanjeng Nabi Muhammad, lalu melanjutkan tabajuh, mengungkapkan kepada para sahabatnya, tahu nggak kamu maksudipun Gusti Allah niku napa? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, lamma kallamallahu Musa, tatkala Allah Subhanahu wa taala mukalamah dengan Kanjeng Nabi Musa bituri Saina, berada pada bukit Tursina, maka Kanjeng Nabi Musa niku pede. Halo, Kanjeng Nabi Musa niku pede karena mendapatkan anugerah. Kayak sampean niku saumpama kali Gus Ali niku ben ketemu disangoni, ben ketemu sampean mesti disangoni slobo islet 500 sak juta, ben ketemu niku sampean niku lek pede ya, merasa wah saya yang paling dicintai oleh Gus Ali. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Allahumma akhirnya napa? Sampean ngomong matur teng Gus Ali, kula niki pasti adalah orang yang paling kau cintai Gus. Lho kok ngoten? Lah nggih ben ketemu kula njenengan sangoni kok. Apa ya ana sampeyan niku nyangoni wong kaya kula. Ha ngoten lho jawane. Kanjeng Nabi Musa niku pede kaya wong niki. Matur dhateng Gusti Allah, ya Rabb, wahai Allah, hal khalaqta khalqan, apakah kau ciptakan makhluk wahai Allah Subhanahu wa taala, akramu alaika minni, yang lebih mulia di sisi kamu, yang melebihi daripada aku wahai Allah. Jenengan kan sampun mulia nih kula, pasti saya tidak ada tandingannya. Pede Kanjeng Nabi Musa. Gusti Allah Subhanahu wa taala lajeng dawuh dateng Kanjeng Nabi Musa, ya Musa, amma alimta anna Muhammadan akramu alayya min jami'i khalqi. Wahai Musa, apakah kamu tidak sadar, apakah kamu tidak tahu bahwa ini Muhammad kekasihku adalah paling mulianya seluruh penciptaanku yang pernah aku ciptakan di sisiku. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Musa niku kaget ketika mendapati sebuah jawaban saking Gusti Allah ingkang kados ngoten niku, Pak. Tapi saya mboten trima. Matur dhateng Gusti Allah, ya Rabb, istafaitani 'alal bashar, kau telah pilih aku dari sekian banyak manusia, kau pilih aku menjadi kekasihmu, menjadi rasulmu wahai Allah. Wa kallamtani bi Turisaina, bahkan kau langsung khitab kepada saya di bukit Turisaina. Kurang napa wahai Allah? Wah. Dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, Musa, wis ta pokoke Muhammad niku adalah afdalu khalqi. Sallu ala Nabi Muhammad. Paling afdol penciptaanku wahai Musa. Kanjeng Nabi Musa mikir, Gusti, kok saged Kanjeng Nabi Muhammad niki
yang paling kau muliakan, padahal kula mendapatkan 2 gelar, sudah mendapatkan gelar Rasul, kalimullah lagi. Dawuhipun Gusti Allah, ya Musa inni nadhartu fi qulubi ibadi, sesungguhnya aku telah memandang di hati-hati seluruh para hamba-hambaku. Falam ajid qalban asyadda tawadhu'an min qalbik, aku tidak melihat, aku tidak mendapati di hati-hati seluruh hamba-hambaku itu yang lebih tawadhu daripada hati kamu wahai Musa. Falidzalika istafaituka birisalati wa bikalami, karena sebab itulah aku pilih kamu untuk menjadi rasulku, sekaligus menjadi kalam, menjadi kalimullah, menjadi orang yang dapat interaksi langsung kepadaku. Karena itu saja saya punya pesan kepada engkau wahai Musa. Dawuhipun Kanjeng Nabi Musa, napa Gusti? Famut ala tauhid. Musa, lek awakmu mati ya sampeyan membawa tauhid. Shallu ala Nabi Muhammad. Poin pertama, Allah perintahkan jangan tinggalkan tauhid, terus bawa mati mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala hubbi Muhammad, kau mati wahai Musa, jangan sampai kau tidak cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh niki kalau panjenengan saged mikir napa mboten? Kanjeng Nabi Muhammad itu sampun diciptakan apa dereng? Kanjeng Nabi Muhammad dereng diciptakan, bahkan Nabi Musa tidak tahu siapa Nabi Muhammad, akan tetapi sudah diperintahkan oleh Allah untuk Kanjeng Nabi Musa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kawula panjenengan selaku umatnya, napa ya pantes? Apakah iya kalau kita tidak mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanjeng Nabi Musa mawon diperintahkan oleh Allah untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan dulu Nabi Allah Isa dalam riwayat Al-Mustadrak, riwayat Al-Hakim, disebutkan bahwasannya awhallah ila Isa, Allah mewahyukan kepada Kanjeng Nabi sinten? Isa. Allah dawuh datang Kanjeng Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, amin bi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Loh Kanjeng Nabi Isa niki lho dipun perintahkan kali Gusti Allah ken iman datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sebatas itu para jamaah yang dirahmati Allah, Gusti Allah dawuh wa'mur man adrakahu min ummatik, perintahkan kepada orang yang mendapatinya nanti daripada umatmu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Allah Isa adalah nabi yang diutus sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan wahai Isa bahwa siapapun daripada umatmu yang mendapati itu Muhammad, perintahkan untuk dia itu beriman kepada Muhammad. Ayyuminu bih wa'mur man adrakahu min ummatika ayyuminu bih. Beliau menjelaskan bagaimana, kenapa kok harus beriman kepada Nabi Muhammad. Karena saking mulianya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya laula Muhammad ma khalaqtu Adam, kalau bukan karena Kanjeng Nabi Muhammad aku tidak akan ciptakan Kanjeng Nabi Adam. Wong sakmene kata niki keturunan Kanjeng Nabi Adam napa sanes? Keturunan Kanjeng Nabi Adam napa sanes? Sing gak jawab berarti keturunane wong sing nang ngujang nika. Keturunane sing ngujang nika, paham teng ngujang nggih? Nggih. Kan ana ajarine Pak D Darwin nika. Jenenge menungso niku adalah napa? Keturunannya ketek nggih napa mboten? Kula tanglet sing meneng berarti jenenge niku takriri niki. Ikrar niki nggih. Panjenengan keturunannya Nabi Adam napa sanes? Leres nggih? Tab Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh laula Muhammad, kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad, ma khalaqtu Adam, aku tidak akan ciptakan Adam. Berarti napa? Lek mboten gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad gak ono Kanjeng Nabi Adam. Lek gak ono Kanjeng Nabi Adam berarti kalau panjenengan mboten, kalau panjenengan menika terwujud karena Kanjeng Nabi, hadir majelis pada malam hari ini karena Kanjeng Nabi
Makanya syukur kalih Gusti Allah tentang kelahiran Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Laula Muhammad ma khalaqtul jannata walan nar. Kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad, aku tak ciptakan surga, aku tak ciptakan neraka. Kalau bukan karena Kanjeng Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan arsy. Beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika aku ciptakan arsy, lamma khalaqtul arsya 'alal ma, ketika aku ciptakan arsy itu di atas air, fattarab, dia itu air, dia itu arsy Allah Subhanahu wa taala bergoncang, fakatabtu alaih, maka aku tuliskan dawuhipun Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu aku tuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa yang terjadi? Dawuhipun Gusti Allah, fasakan, maka diam itu arsy-Nya Allah, karena sebab ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah dikenal oleh para anbiya, walaupun akhir diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi penciptaan nurnya lebih dahulu daripada yang lainnya. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pengarang maulid yang kita baca pada malam hari ini, beliau mengatakan, wala in barasta ila syahadati akhiran fawujudu ruhika lil wara quddamu. Walaupun engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, kau muncul pada alam nyata ini wahai Kanjeng Nabi Muhammad di akhir zaman, akan tetapi wujud ruhmu wahai Kanjeng Nabi, nurmu, cahayamu wahai Kanjeng Nabi, lil wara quddamu, bagi selainnya adalah paling depan, paling awal yang diciptakan oleh Allah. Awwalu makhluqin baraza fil alam, makhluk yang pertama yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui bagaimana secercah daripada keagungan Kanjeng Nabi Muhammad, agar supaya nopo kawula panjenengan menyebut-nyebutkan tentang kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kawula panjenengan bareng-bareng maos bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, wa in kanatil alsunu la tafi bi usyri mi'syaril awsafi dzalikal mausuf tashwikan lis-sami'ina min khawasil mu'minina wa tarwihan lil muta'alliqina bi hadzal nuril. Titik pancen Pak, walaupun tidak banyak yang kami sempat bisa sebutkan tentang Kanjeng Nabi Muhammad, gak sampai dari 1/100%, tidak ada, tapi itu semuanya menyebutkan tentang kemuliaan Kanjeng Nabi. Tujuannya satu, dawuhipun beliau yang pertama, tasywiqan lis-sami'in, agar siapapun yang mendengar tentang kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerinduan. Allahumma, siapa yang ditumbuhkan dalam hatinya kerinduan kepada Kanjeng Nabi, min khawasil mu'minin, hanya orang-orang yang beriman, yang khusus, yang dipilih. Tidak semua orang yang beriman sakit merindukan Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi kaula panjenengan termasuk min khawasil mu'minin. Yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, akan menjadi sebuah hiburan bagi mereka-mereka itu yang telah ta'alluq hatinya gandeng kali Kanjeng Nabi Muhammad dengan cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad, pengarang Ratibul Haddad, beliau mengatakan, idza fatani gurbul ahibbati wal liqa fa bi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Ketika aku tidak dapat untuk bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, mereka-mereka Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, mereka-mereka salafun saleh, ketika aku tak mampu bisa bertemu dengan mereka, maka bagaimana untuk mengatasi kerinduan ini? Dawuhipun beliau, fabi dzikrihim, dengan menyebut mereka, dengan mengingat mereka, dengan membacakan sejarah kehidupan mereka, adalah sebagai pelepas daripada fabi dzikrihim unsun, kebahagiaan, li wahsyati khatiri, kegelisahan yang ada dalam hatiku. Sallallahu Nabi Muhammad. Pun iku masalah apa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kita tutup dengan
keutamaan daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Musa ini dalam riwayat itu belum selesai. Sampun seleh, sampun nyerah, sampun taslim, siapa yang paling dimuliakan oleh Allah? Ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Sadar wis. Wis. Sampun siap. Tapi kelingan umat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang kemuliaan umat Kanjeng Nabi Musa. Lajeng Kanjeng Nabi Musa matur malih dhateng Gusti Allah. Ya Rabbi, wahai Allah, hal fil umami akramu alaika min ummati. Ono ta Gusti? Umat-umat sak wontene, umat-umat yang kau ciptakan ini wahai Allah, ada tak yang melebihi daripada keutamaan umatku? Ono ta? Wonten ta Gusti? Dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala ya Musa, wahai Musa, amma alimta, apakah engkau tidak mengetahui anna ummata Muhammad, anna fadla ummati Muhammad, bahwa keutamaan daripada umatnya Muhammad kafadli ala jami'i khalqi. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa-apamu gak roh wahai Musa, bahwasanya kalau kamu pengen tahu bagaimana keutamaannya umat yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad itu, perumpamaannya adalah seperti Gusti Allah kan dawuh niku mau pengen roh keutamaane niki umat Kanjeng Nabi Muhammad iku kaya keutamaanku karo makhluk-makhlukku. Saged dibandingke napa mboten? Makhluk kok digandengkan Gusti Allah, wong kok ngene kok dibanding-bandingke yo gak banding. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya mesti napa? Kalah, gak mungkin banding karo Gusti Allah. Perawu yang kadipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Musa niku sik bingung tapi sik mikir deh. Ya Rabb, panjenengan menika ghalalta, qad ghalalta alaihim, qad ghalalta alaihimul ghamam. Kau telah naungi kepada umatku itu awan yang mengitari mereka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa anzalta alaihimul manna wa salwa, kau turunkan dari langitmu wahai Allah sebuah pemberian kepada mereka umatku ini kau berikan, kau turunkan madu, kau turunkan makanan. Ini kan sebuah kemuliaan yang tidak ada pada umat-umat yang lain wahai Allah. Dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wis ta umate Kanjeng Nabi Muhammad menika fadlnya, keutamaannya lek dibandingne kaya aku karo pencipta aku. Wis titik. Kanjeng Nabi Musa niku akhirnya sampun seleh karena niki dawuhipun Gusti Allah, tapi penasaran kaya apa to jane irunge umat Nabi Muhammad iki. Karo Pak, lek umat wong Brebek niki lho. Umat Kanjeng Nabi teng Brebek niki pesek-pesek irunge gak ngerti. Nggih. Masya Allah umure niku pendek-pendek gak tahu. Lek nang masjid niku males juga roh. Masya Allah gitu mboten. Mboten semerep tapi penasaran Kanjeng Nabi Musa. Matur dhateng Gusti Allah, ya Rabb, afa arahum, apakah aku dapat melihat mereka? Penasaran kaya apa sih irung iki? Bocah kaya napa niki umat Kanjeng Nabi Muhammad yang lebih mulia daripada umatku kaya apa? Coba perlihatkan kepada kami wahai Allah. Dawuhipun Gusti Allah, ya Musa, lantarahum, engkau tidak akan dapat melihat koyok nopo modele wong-wong kae. Rahasia rahasia pabrik sian. Dereng dibuka kali Gusti Allah. Walakin ya Musa, in ahbabta an tasma'a kalamahum fa'altu. Kalau kamu tuh pengen mendengar suarane umat Nabi Muhammad, tak tudahi aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nggih. Pengen roh suarane panjenengan nggih penasaran nggih? Niki coba. Jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad apa mboten? Umat Kanjeng Nabi Muhammad sama sanes. Coba bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Mirip Pak. Mirip. Karena Allah Subhanahu wa taala
Lalu kemudian fada'allahu ta'ala ummat Muhammad, dipanggil itu ruh-ruhnya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kula panjenengan iki sing diceluk. Gusti Allah langsung mengatakan, ya umat Muhammad, wahai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, fa'ajabu bisayhati wahidah. Mereka itu menjawab kompak satu suara. Sallallahu Nabi Muhammad. Niki suaranya persis niki. Coba sekali lagi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mereka menjawab bareng-bareng, labbaik Allahumma labbaik wa hum fi aslabi abaihim. Padahal mereka itu masih pada sulbi bapaknya. Artinya apa? Belum lahir. Tapi wis iso jawab Pak, dikersakaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan itu Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Musa untuk meyakinkan bahwa umat Kanjeng Nabi Muhammad bukan umat biasa. Umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah umat marhumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, sholawati wa salami alaikum, salawatku, salamku teruntuk untuk kalian umat Kanjeng Nabi Muhammad, wa rahmati wasiat, dan rahmatku melebihi rahmati sabakat ghadabi. Rahmatku mendahului daripada murkaku. Artinya apa? Lebih besar rahmatnya Allah daripada murkanya Allah kepada Nabi, kepada umat ibn Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa afi sabaka adzabi, sementara ampunanku mendahului daripada siksaku. Qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni, aku beri ampun kalian umatnya Nabi sebelum kalian minta ampun kepadaku, karena Allah pandang Kanjeng Nabi Muhammad. Wastajabtu lakum, aku penuhi daripada permintaan kalian qabla an tasaluni, sebelum kalian minta kepadaku aku berikan. Kalau panjenengan iki dadi umat Nabi Muhammad, ono ta sing nulis proposal? Ya Allah, kula pengen dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, TTD Al Fakir sapa? Gak ono, Pak. Tidak ada proposal kita. Allah Subhanahu wa taala kasih kenikmatan itu kepada kita semua, makanya alhamdulillah. Bagaimana kaula panjenengan tidak senang dengan kelahiran Kanjeng Nabi? Bagaimana kaula panjenengan tidak senang memperingati daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya bulan Maulid, bukan hanya di Rabiul Awal, saat niki lho Rabiul Tsani. Gini mboten? Ora peduli mau Rabiul Tsani, mau Rabiul Awal, mau Jumadil Awal, Jumadil Tsani, maupun bulan-bulan yang lainnya. Pokoknya umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah atas satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kaulah panjenengan diajarkan terus dibaan berjanjian Maulid Habsyi, Maulid Dia Ulame, Saraful Anam, Sarabut Tuhur, Azab, dan lain sebagainya. Terus untuk apa? Menanamkan kerinduan kita dan memahamkan kepada kita dan anak-anak kita bahwa awakmu iku menjadi mulia karena Kanjeng Nabi Muhammad. Lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada seorang yang dimana mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah gelar akramir rusul, paling mulia-mulianya rasul, maka secara otomatis kaula panjenengan bi akramir rusli kunna akramal umami, kita menjadi umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kaula panjenengan sedanten tidak pulang dari majlis ini kecuali hati kaula panjenengan dipenuhi dengan rasa syukur menjadi umat Nabi Muhammad. Ada rasa cinta yang kemudian terbubuhi pada malam hari ini, berkembang biak pada malam hari ini di hati kaula panjenengan, cinta kepada Nabi Muhammad, dan akan membuahkan sebuah pembuktian kecintaan, yaitu apa? Mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu apa? Mengikuti sunnah Kanjeng, menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata sholawat datang Kanjeng Nabi
Muhammad kumpul bareng khidmah kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi kaula panjenengan sedanten dipun dadosaken umat ingkang dipun rahmati kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan dalu menika didadosaken perkumpulan di mana malaikat-malaikat Allah menika turun dari langitnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, menaungi daripada kita semuanya, lalu kemudian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tidak keluar dari majlis zikir ini, dari majlis yang baik ini, kecuali kaula panjenengan secara hakikatnya telah mendengarkan daripada seruan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dari majlis ini, maghfuran lakum, dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa buddilat sayyiatikum hasanat, keburukan yang ada pada kalian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya rabbana ya dzal baha wa dzal sana wa dzal ata wa dzal ghina anta mujibus sa'ilin ya Allah. Yassir lana umurana washrah lana sudurana wastur lana uyubana fa anta bisatrika min ya Allah, waghfir lana dhunubana wa kulla dhanbin indana wamnun bitaubatin lana anta habibu taibin ya Allah, bijahi sayyidina rasul wal hasanaini wal batul wal murtada abil fakhul wa jahi jibril amin. Thumma salatu wassalam ala nabi khairil anam wa alihi al-ghiril kiram washabi wa tabi'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum samihuni ala taqsir. Lek wonten klenta-klentu anggen kula matur mulai awal sampai akhir, kula nyuwun samudane pangasami saking panjenengan sedanten. Mugi-mugi manfaat dhateng kawula pribadi ugi panjenengan sedanten ingkang rawuh, amin Allahumma amin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.